Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya ibu-ibu? Baik. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibunya karena sudah hadir dalam pertemuan kita kali ini. Pertemuan kita ini namanya P2K2 Bu ya. Peningkatan kemampuan keluarga Bu ya. Jadi inilah yang akan kita lakukan dari bulan-bulan yang lalu Bu ya. Jadi pertemuan kita sore ini akan membahas tentang modul 5 kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Dan saya ucapkan juga kepada rekan saya sesama. Oke, saya mau tanya Bu, kan materi kita tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas. Nah, kira-kira siapa yang tahu dengan kata-kata disabilitas? Siapa Bu? Saya Pak. Oh ya, Ibu Ita silakan. Disabilitas adalah orang yang memiliki organ tubuh tidak sempurna. Oh, jadi disabilitas itu adalah orang yang tidak memiliki fisik yang sempurna gitu ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Itanya. Kita beri tepuk mantul ke Ibu Itanya karena sudah berhasil menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Oke, bareng-bareng ibunya sudah bisa semua kan tepuk mantul Bu? Ya kan? Oke, kita mulai. 1, 2, 3, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih ke ibu-ibunya. Jadi benar Bu ya. Disabilitas itu adalah orang yang kategori memiliki kekurangan dari segi fisik, mental, baik itu saraf sensoriknya. Jadi menghambat orang yang disabilitas itu kesulitan ketika berinteraksi dengan kita yang kategori orang-orang yang memiliki fisik mental yang sempurna Bu ya. Saya tanya ke ibunya. Ibu-ibu pernah menonton film tentang Getun? Belum. Oke, kalau ibu belum, kita akan nonton bareng nanti. Getun ini saya kasih gambarkan sedikit kepada ibu-ibunya. Getun ini adalah merupakan sosok anak yang tidak mempunyai tangan, tapi prestasinya luar biasa Bu. Jadi aktivitas semua setiap hari yang dilakukan Getun itu dilakukan dengan menggunakan kaki, termasuk makan, minum, menulis. Bahkan Getun ini pintar bermain piano Bu. Ya, ini prestasi yang dibanggakan dia, kita semua. Jadi ayo kita sama-sama nonton tentang film Getun. Seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue.
Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Ya, walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Mak, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya? Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu, winangku ing samudra, rakyat sakum suki seni adiluhung. Bagaimana Bu setelah kita menonton film Getun? Bagus dan menginspirasi. Iya benar sekali Bu ya, film Getun itu sangat menginspirasi bagi kita semua Bu ya. Kata kuncinya satu Bu ya, Getun adalah anak yang memiliki kekurangan fisik, yaitu tidak mempunyai tangan. Tapi prestasi-prestasi beliau yang telah dicapai itu luar biasa Bu ya, dibandingkan kita yang memiliki tubuh fisik yang lengkap, cuma kadang kita males untuk belajar, tidak aktif, untuk bekerja ogah-ogahan. Jadi mari kita setelah menonton film Getun ini, kita jadikan inspirasi untuk kita semua Bu ya. Karena apa? Getun ini adalah sosok yang menginspirasi anak-anak di seluruh Indonesia Bu ya. Bahkan bila perlu sampaikan nanti setelah pulang ini,
ke anak-anak ibu bahwasanya tadi ibu sudah menonton film Getun. Getun ini adalah sosok anak yang tidak mempunyai tangan tapi prestasinya luar biasa. Dimulai dari tingkat 1 berkali-kali, terus pinter nyapu, pinter main piano. Jadi banyaknya prestasi yang dicapai oleh Getun. Jadi tolong sampaikan kepada anak-anak ibu setelah pulang ini, jadikan di alur cerita Getun ini sebagai inspirasi anak-anak ibu di rumah. Setuju, Bu? Setuju. Setuju. Oke, terima kasih. Kita lanjut, Bu ya. Kita akan bermain untuk mempraktekkan bagaimana kita menjadi orang yang disabilitas. Jadi kita akan bagi kelompok dua orang Bu ya. Kita mulai dari Ibu Murni dan Ibu Suti itu satu kelompok, Ibu Ita dan Ibu Tur itu dua kelompok, terus Ibu Wakijem dan Ibu Wasilah itu kelompok ketiga Bu ya. Nah, kita akan bermain dengan Ibu Murni dan Ibu Suti dulu. Nah, peraturannya Bu, permainannya saya jelaskan. Nanti Ibu Murni itu kita ibaratkan sebagai orang yang tidak mempunyai tangan. Terus Ibu Suti itu kita ibaratkan sebagai orang yang bisu atau tidak bisa bicara. Bisa Bu ya? Nanti saya akan berikan pertanyaan kata, nanti Ibu Suti mempraktekkan atau dengan bahasa isyarat, kemudian Ibu Murni itu menulis dengan menggunakan kaki. Nanti saya kasihkan kata-katanya Bu ya. Nanti saya diibaratkan tangannya Ibu Murni di belakang, diikat, terus Ibu Suti nanti mulutnya kita tutup pakai masker Bu ya. Ibu, kita mulai permainannya Bu ya. Seketika saya berikan kata yang pertama ini, silakan Ibu peragakan, kemudian Ibu Murni jawab dengan nulis di kertas menggunakan kaki Bu ya. Paham Bu ya? Yuk kita mulai Bu. Oke, kita lanjut pertanyaan kalimat yang kedua Bu, yang di bawah ini Bu. Oke, terima kasih ke ibunya. Beri tepuk tangan untuk kita semua Bu ya. Saya tanya ke Ibu Murni dengan permainan tadi Bu, kira-kira apa yang dirasa ketika Ibu Murni sebagai orang yang tidak mempunyai tangan? Sangat sedih sekali karena tidak mempunyai. Sangat sedih sekali karena organ tubuh ada yang kurang. Berarti sedih Bu ya. Sedih. Saya mau tanya ke Ibu Suti, kira-kira apa yang dirasa ketika Ibu sebagai orang yang tidak mempunyai atau tidak bisa bicara? Sedih karena nggak bisa berkomunikasi dengan Sedih. sesama. Ya, karena sulit Berkomunikasi. berkomunikasi Bu ya. Oke, terima kasih ke ibu-ibunya yang sudah menjawab. Jadi benar Bu ya, ketika kita tidak memiliki fisik yang lengkap, berarti kita bisa bayangkan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang tidak mempunyai fisik yang lengkap Bu ya. Oke, lanjut Bu. Ibunya masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Yes. Oke, terima kasih ke ibunya. Jadi benar Bu ya, dalam pengertian kita adanya disabilitas di tengah-tengah lingkungan kita Bu ya. Jadi disabilitas ini adalah sama haknya dengan kita, tidak ada perbedaan. Hanya masyarakat saja yang mempunyai persepsi atau pandangan bahwasanya alah orang itu loh nggak ada tangan, alah si A itu loh nggak ada bisa bicara, itu jalannya pakai kaki satu karena kakinya cuma satu. Jadi walaupun bentuknya seperti itu fisiknya Bu, tetap haknya sama dengan kita. Jadi paham Bu ya? Paham. Jadi tidak ada perbedaan antara kita dengan disabilitas, sama Bu ya. Jadi ibu-ibunya paham apa itu disabilitas Bu ya? Di depan ibu-ibu semua itu sudah ada flip chart 1 tentang apa itu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam
jangka waktu yang lama yang dapat menghambat atau mengalami kesulitan ketika mereka melakukan interaksi dengan sesama. Jadi disabilitas itu adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan saraf sensoriknya, Bu ya. Jadi paham, Bu ya. Mulai saat ini kita jangan sebut mereka itu sebagai orang yang cacat, melainkan kita sebut orang-orang yang istimewa. Karena apa? Di balik kekurangan mereka itu pasti ada kelebihan yang tidak kita punya. Begitupun sebaliknya. Ada kelebihan kita tidak ada dimiliki dia sebagai orang disabilitas. Jadi paham ya? Paham. Jadi kita praktekkan, kita terapkan bahwasanya kita rubah sampai di rumah nanti. Jangan pernah menyebut disabilitas itu dengan orang cacat, Bu ya. Kita ganti dengan anak atau orang yang istimewa. Setuju, Bu? Setuju. Oke, kalau setuju, untuk mengakhiri pertemuan kita ini biar ibunya pegel-pegelnya hilang semua, kita berdiri saja. Terus nanti kita langsung tutup aja pertemuan kita. Kita akan tepuk dang 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 ding 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 dung dung. Sudah bisa semua ibu-ibunya? Sudah. Oke, kalau sudah kita akan praktekkan. Tepuk dang 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 ding 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 dung dung. 1, 2, 3. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, sur. Aha aha, sur. Oke, terima kasih ibu-ibunya semuanya. Silakan duduk, Bu. Terima kasih ke ibu-ibunya. Tolong praktekkan apa yang kita dapat di hari ini. Saya akhiri, mohon maaf kepada ibu-ibunya kalau ada kata-kata yang salah. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita pendamping yang bernama Bambang. Kepada beliau kami persilahkan. Dan sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibunya sudah hadir dan sudah mengikuti pertemuan kita sore hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.